Shalom, semua yang ada di Menara Doa ini dan yang ada di Zoom. Nah, hari ini saya akan sharing tentang hati-hati dengan matamu. Nah, beberapa minggu yang lalu kami tim para pemuji penyembah itu berdoa di hari Jumat. Berdoa untuk gereja ini, berdoa untuk pelayanan di tempat ini, dan khusus juga berdoa untuk gembala kita Pak Sabta. Nah, di dalam pujian penyembahan, di dalam doa yang sedang kita naikkan, itu tiba-tiba saudara istri saya itu mendapat penglihatan. Lalu dia pulang, dia ngomong, aku melihat itu sangat jelas. Aku melihat ada sesosok orang yang dia memandang gereja ini, memandang pelayanan di tempat ini dengan sinis dan marah. Sepertinya dia nggak suka dengan apa yang dikerjakan oleh gereja ini. Dan istri saya berkata begini, untuk mengalahkan spirit ini, waktu kita merendahkan diri bertobat, kita menyembah masuk hadirat Tuhan, tiba-tiba dengan sendirinya dia mengundurkan diri dari gereja ini. Dan saya melihat gereja kita mengalami kemenangan. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan mengajarkan saya tentang mata, saudara. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Katakan amin. Saudara, kalau orang sudah gelap mata, maka semua hal yang buruk itu berani dia lakukan tanpa dia mempertimbangkan resikonya ke depan. Yang penting dia puas, yang penting dia bisa melakukan sesuai kehendak dia. Dan ketika dia mengalami resiko itu, dia baru tahu bahwa dampak dari hal yang buruk karena kegelapan matanya menuntun dia kepada malapetaka, kepada kesusahan yang sangat hebat. Nah, makanya Yesus berkata dengan jelas di ayat ini, saudaraku, bahwa mata ini pelita tubuh. Mata ini adalah bagian terpenting bagi kehidupan kita. Karena apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi terang, tergantung mata kita. Bagaimana kita memandang, bagaimana apa yang menjadi fokus kita. Dan Yesus sekali lagi berkata, kamu harus menjaga matamu supaya matamu itu terang. Karena apa? Karena mata kita, cara pandang kita, fokus kita akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Saudara kalau suka melihat hal-hal yang buruk, memikirkan hal yang buruk, pasti saudara akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kalau fokus saudara sesuatu yang bahagia, sesuatu yang namanya janji firman Tuhan, pasti saudara akan hidup di dalam damai sejahtera yang Bapa sediakan. Katakan amin. Nah, coba buka di dalam Yeremia 1 ayat 12. Perhatikan firman ini. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat batang dahan pohon badam. Ini tongkat Harun yang pernah ditaruh saudaraku di dekat tabut Allah, dan tongkat ini bisa bertunas dan berbuah pohon almond. Lalu dikatakan apa? Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Saudara, ternyata bagaimana cara pandang kita, fokus kita, itu menentukan respon Tuhan, respon sorga terhadap diri kita. Ketika Tuhan berkata, Yeremia, kamu lihat apa? Apa yang menjadi fokusmu? Aku melihat mujizat. Batang pohon badam yang gak mungkin bisa bertunas. Itu yang menjadi fokusku. Maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, begitulah perjalanan hidupmu. Aku siap sedia melakukan firmanku. Aku siap sedia menyertai kamu. Aku siap sedia melakukan banyak hal dalam hidupmu. Dan begitu juga Tuhan. Apa yang kita lihat, itu yang akan membuat sorga merespon kepada kita. Katakan amin saudaraku ya. Dan saya berdoa biarlah waktu pandangan kita itu baik, fokus kita itu baik, maka firman Tuhan itu dikerjakan dan digenapi bagi setiap kita. Nah, ketika Abraham saudaraku belum punya anak, dia sedang ada di kemah, lalu Tuhan berkata, Abraham keluar kamu dari kemah. Coba pandang bintang-bintang di langit, coba hitung pasir. Waktu dia melihat sesuatu yang gak mungkin dihitung, gak mungkin masuk akalnya, sesuatu yang ajaib.
Lalu Tuhan berkata, karena dia bisa melihat itu, Tuhan berkata gini, begitulah keturunan yang akan kuberikan kepadamu. Bukankah kita yang ada di tempat ini, kita pun adalah keturunan Abraham. Di mana janji Tuhan ketika Abraham melihat keluar dari kemahnya, janji itu digenapi sampai pada sekarang ini. Saudara, makanya saudaraku, Paulus itu berdoa agar umat Tuhan, jemaat Tuhan memiliki mata hati yang terang. Supaya apa? Setiap bulannya, setiap kita mengalami masalah, tantangan, kita bisa melihat ada pengharapan, ada Tuhan yang akan menolong, menyertai, menuntun kita. Sekalipun kita masuk dapur api dalam lembah kekelaman itu. Katakan amin. Itu bisa dilihat kepada orang yang punya mata hati yang terang. Ketika banyak orang bernubuat bahwa tahun depan itu akan menjadi tahun krisis, tahun kegelapan. Kalau kita masih punya Tuhan, punya firman, kita tahu Tuhan adalah gembala kita yang akan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Artinya dia akan sertai kita, dia akan cukupkan segala kebutuhan kita. Walaupun kita lihat keadaan ini gak mungkin, tapi karena ada Tuhan, maka kita bisa melihat pengharapan. Selama hati kamu melekat kepada Tuhan, aku akan lindungi dan luputkan kamu. Selama kamu memandang aku sebagai gembalamu, maka kamu gak akan kekurangan. Selama kamu berpikir Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhan, maka aku akan cukupkan itu. Selama kamu tahu aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan, kamu akan aku luputkan dari setiap resesi yang terjadi. Karena apa? Kalau kita baca di Alkitab, yang namanya resesi ekonomi itu udah terjadi dari sejak zaman dulu. Tapi justru orang-orang yang punya mata hati yang terang, cara pandang yang benar, orang-orang seperti ini dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Mereka diluputkan, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Nah, saudara, mata itu berbicara tentang beberapa hal. Saya tulis saudara ya. Mata berbicara tentang apa yang kita lihat. Apa yang menjadi fokus kita. Apa yang menjadi visi, cita-cita dan harapan kita ke depan. Mata juga berbicara tentang cara pandang atau paradigma kita. Kalau cara pandang yang kita miliki itu baik dan benar, saya percaya maka cara pandang yang baik dan benar akan memberi masa depan hidup yang baik bagi setiap kita yang percaya. Semua itu tergantung. Ya. Ada satu ayat yang sangat tegas yang Yesus ajarkan di dalam Markus 9 ayat 47, saudara. Kita baca. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam. Saudara, ini sebuah peringatan tentang apa? Tentang pentingnya mata. Artinya apa, saudara? Cara kita melihat akan menentukan kelak kita akan ada di mana. Apa yang kita alami, sorga kah atau neraka? Karena firman ini berkata, apakah kita ada di tanah perjanjian atau hidup dalam perbudakan? Banyak istri ketika dia menikah, dia masuk ke tanah perbudakan. Aku nggak nyangka, Pak. Karena waktu pacaran dia jatuh cinta, matanya tertutup, dia nggak punya mata hati yang terang. Nasihat orang tua, kejadian yang terjadi, yang penting cinta, penting aku nikah. Setelah dia menjalani nikah itu, ternyata karena dia sempat tidak melihat nasihat Tuhan, dia nggak dibukakan banyak hal. Akhirnya dia masuk dalam sebuah pernikahan, yang menuntun dia kepada tanah perbudakan, saudara. Yang akhirnya yang ada hanya air mata. Bukan menikmati rumah tangga keluarga, tapi mempertahankan rumah tangga. Karena apa? Karena di awal pernikahan seringkali Tuhan berbicara, orang menasihati. Tapi ketika kita tetap kekeh dengan pandangan kita yang tertutup, maka apa yang terjadi? Kelak kita akan berada di mana? Tergantung dengan cara pandang dan fokus kita. Kita ngalamin kemenangankah, kekalahan, itu tergantung cara pandang kita. Karena waktu 12 pengintai diutus oleh Musa
Cek itu tanah perjanjian. 10 orang berkata, di sana banyak susu anggur, tanahnya subur. Tapi ada banyak orang yang berbadan besar. Habislah kita. Tapi Yosua Kaleb datang berkata, memang bangsa enak itu badannya besar-besar, orangnya besar. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan taklukkan dia. Karena apa? Karena yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb adalah tanah perjanjian. Mereka tidak memandang musuh yang besar, tapi mereka melihat Tuhan yang besar. Dan akhirnya kalau saudara baca di kitab Yosua, Yosua dan Kaleb itu diberikan tanah perjanjian. Mendapatkan warisan tanah yang sungguh-sungguh besar, saudara. Daripada pembagian hasil tanah itu. Karena apa? Karena waktu itu Yosua dan Kaleb punya mata hati yang terang ketika diperhadapkan dengan tanah perjanjian dan di depannya itu ada orang-orang enak yang menghalangi mereka. Saudara, saya berdoa setiap kita, selalulah berdoa. Karena apa? Setiap kali masalah datang, setiap kali sakit datang, setiap kali kita dibohongi, disakiti, biasanya langsung mata iman kita, mata rohani kita tertutup. Kalau kita udah disakiti, biasanya langsung ada di pikiran kita pembalasan, kutuk yang harus terjadi dalam orang yang sudah menjati saya. Ketika kita dalam sakit penyakit, biasanya langsung iblis tutup mata rohani kita dan berkata, matilah kita. Ketika kita diperhadapkan dengan apapun, kita akan dikondisikan dengan sesuatu yang membuat kita nggak percayakan janji Tuhan. Kita harus waspada, saudara. Saudara lihat ya, saya kasih contoh. Kejatuhan Hawa. Ketika Tuhan melarang, jangan kamu makan satu pohon ini, buah ini. Tapi saudara lihat, dia nggak jaga mata dia. Padahal yang Tuhan beri itu 1000. Yang nggak boleh itu cuma 1. Tapi manusia itu cenderung berfokus kepada yang sedikit ini daripada yang besar yang Tuhan siapkan. Manusia itu condong berfokus kepada satu masalah ini daripada 1000 janji Tuhan yang Tuhan siapkan. Manusia itu selalu berfokus kepada satu orang yang membenci kita daripada 1000 orang yang sayang setuju dengan kita. Saudara, kita harus belajar ini. Dan akhirnya buah yang dia pandang itu, Alkitab mencatat, memikat hatinya. Dan ketika memikat hatinya, maka apa yang terjadi? Dia mulai mengambil dan memakan. Dan akibat daripada semua yang dia putuskan itu, maka Adam dan Hawa harus dibuang dari Taman Eden. Artinya semua diawali oleh mata, jatuh ke hati, ada sebuah tindakan keputusan, dan akibat keputusan itu mereka harus terbuang dari Taman Eden. Tergantung awalnya apa yang kamu lihat. Daud juga demikian. Ketika dia ada di suatu rumah, dia berjalan-jalan. Dia lihat sekeliling daripada kerajaan. Lalu matanya tertuju kepada seorang perempuan bernama Betseba. Dia lihat sedang mandi, cantik, mulus, saudara. Lalu apa yang muncul di dalam pikiran dia? Dari apa yang dia lihat, langsung muncul ide gila. Bagaimana aku bisa tidur dengan dia? Bagaimana dia bisa jadi istriku? Lalu muncullah pembunuhan berencana. Suruh suaminya perang, Uria di depan, biar mati duluan. Dia nggak mengharapkan kemenangan, tetapi kematian kepala perang dia, saudara. Untuk apa? Tujuannya hanya itu. Itu kan gila, saudara. Suruh berperang untuk kalah, untuk mati. Lalu ambil istrinya. Dia ambil. Dan akhirnya Tuhan marah melalui Nabi Nathan. Tuhan tegur dia dengan keras. Kesalahan daripada Daud satu waktu itu. Tapi anak yang dia lahirkan Salomo melakukan sebuah yang namanya pernikahan yang 1000 kali lipat, punya pasangan 1000, dan akhirnya pasangan-pasangan itu kalau saudara tahu, yang membawa yang namanya Salomo itu menyembah kepada ilah-ilah lain. Matanya digelapkan dengan segala sesuatu. Makanya ada istilah, saudara, dari mata turun ke hati, lalu menjadi reaksi dan aksi. Katakan amin. Kan dulu ada tayangan tentang kejahatan jam 12 siang, dikatakan apa? Kejahatan bisa terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Awalnya orang datang ke satu tempat, lihat sendal, nggak ada niat nih, mau beribadah, tapi karena lihat sendal, sendal aku lah buruk. Muncul niat pelakunya, karena ada kesempatan. Awalnya nggak ada niat, karena apa? Apa yang dia lihat, disitulah iblis pun menabur benih yang jahat. Dan akhirnya kita gelap mata. Nah, secara cepat saudara, ada beberapa mata jahat yang membahayakan kita di masa sekarang ini.
Ini yang saya dapatkan, ini yang harus kita pelajari dan kita waspadai. Katakan amin. Yang pertama, mata Hagar, saudara. Kejadian 16 ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, perhatikan, maka baca sama-sama apa? Ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara tahu Hagar itu adalah seorang budak pembantu daripada Sarai. Dan akhirnya diangkat istri oleh Abraham karena usul dan ide daripada Sarai sendiri. Tapi waktu keturunan diberikan Tuhan lewat yang namanya Hagar. Hagar ini lupa diri, tak tahu diri, mulai menyombongkan diri. Lalu apa Alkitab berkata? Mulai memandang rendah. Saudara harus tahu, kita semua ini adalah orang yang sebenarnya mati masuk neraka. Nggak ada kualifikasi yang pas untuk menerima kita jadi hamba Tuhan. Untuk kita menjadi warga kerajaan Allah. Karena semuanya kita itu buruk adanya. Tapi kasih karunia Tuhan, darah Yesus penebusan itu menerima kita apa adanya. Dan menjadikan kita itu anak. Lalu Tuhan mulai memperlengkapi kita, memberkati mengenakan janji kita. Menjanjinya, tetapi waktu kita mulai dihiasi. Seringkali mata Hagar ini muncul dalam diri kita. Kita lupa diri, kita sombong, kita jadi kacang lupa kulitnya istilah orang dulu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua yang Tuhan berikan itu gak bertahan lama. Dan akhirnya kita harus jatuh dan kembali ke titik nol kembali. Mata Hagar adalah gambaran mata yang penuh dengan kesombongan. Mata yang memandang rendah. Mata yang menghakimi. Mata yang merasa diri paling benar dan hebat. Dan ini adalah sebuah kesombongan. Dan kesombongan adalah akar daripada kejahatan. Dan kita tahu akibat daripada kesombongan mata Hagar ini. Maka Hagar harus diusir dari rumah Abraham karena kelakuannya. Saya berdoa kita tetap ada di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kesombongan muncul, kita ingat siapa kita. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena pemimpin rohani yang percayakan saya. Kalau bukan gereja ini yang bisa mempercayakan saya, menolong saya untuk saya belajar melayani sampai sekarang. Saya mungkin gak ada apa-apanya. Dan itu akan membuat kita tuh jadi hamba Tuhan yang sadar diri. Dan akhirnya kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tuh gak bisa buat apa-apa. Ini yang pertama saudaraku. Waktu istri saya ngomong ada mata yang melihat. Langsung mulai di otak saya, di roh saya searching, ini apa Tuhan? Tuhan kasihkan saya pengajaran ini. Nanti suatu saat kelak aku akan sampaikan ini. Supaya kita berhati-hati tentang hal ini. Yang kedua, mata istri daripada Lot. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Mata istri Lot adalah gambaran mata yang selalu menoleh ke belakang, melihat ke belakang, tidak bisa move on saudara. Istri Lot bersama Lot anak-anaknya sudah meninggalkan Sodom. Tapi saudaraku, Tuhan udah ngomong kamu lari terus, pandang ke depan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istrinya menoleh ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Saudara, ada beberapa banyak orang Kristen yang memiliki mata seperti istri Lot. Mata yang terus dihantui masa lalu. Mata yang tidak bisa menerima kenyataan. Biasanya cirinya adalah suka menceritakan masa lalu dengan kepahitan, kekecewaan. Ada rasa trauma di sana. Selalu memperbincangkan pengalaman-pengalaman buruk. Dan akhirnya dia tidak berani berbuat apa-apa. Karena dia udah shock dengan apa yang pernah dia lakukan. Saudara, sebenarnya kita pasti akan melewati banyak lembah baka, lembah air mata. Kita pun pasti melewati kegagalan, kejatuhan. Disitulah saatnya kita jadikan masa lalu itu pelajaran penting dalam hidup kita. Di masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi bijak dan bertindak hati-hati. Ketika kita melihat saudara kita jatuh, gagal. Kita bisa melihat, waduh, ternyata semua ini bisa terjadi.
Dan itu menjadi pelajaran penting untuk apa? Kita lebih bijak. Waktu kita jatuh, ternyata sehebat apapun aku, gak mungkin jalan hidupku tuh tanpa yang namanya aku terpleset atau tersandung. Di situ kita belajar untuk bijak dan berhati-hati. Tetapi istri Lot itu menjadi pelajaran penting di mana apa? Dia hanya menjadi orang yang suka melihat hal-hal yang ada di belakang. Saya buat status tadi jam 4 pagi saudara. Looking back to looking forward. Artinya apa? Melihat ke belakang untuk melihat ke depan. Saudara kalau punya mobil, apa guna kaca spion? Hanya untuk dilihat ketika saudara mau mundur. Mencari ancang-ancang untuk saudara berjalan jauh. Saudara nggak akan terus melihat kaca spion sambil saudara tekan gas. Kita kecelakaan. Guna kaca spion untuk kita melihat ke belakang. Mundur sedikit untuk kita mencari ancang-ancang, untuk kita berjalan. Mencari posisi yang tepat untuk kita berjalan ke depan. Saudara, Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Ini berbicara tentang fokus. Ini berbicara bagaimana mata kita memandang Tuhan dan firman-Nya. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan? Kalau dia lihat gunung, dia hanya melihat ini masalah yang besar. Tapi ketika dia lihat gunung, dia mulai fokuskan pandangannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan lebih besar daripada gunung. Tadi pagi saudaraku, saya tuh baca tulisan seorang hamba Tuhan, namanya Pak Leonardo Samsuri. Saya baca saudaraku, tulisannya bagus banget. Dia jelaskan tentang kenapa di dalam Mazmur itu banyak kata selah. Saudara tahu selah ya? Berhenti, istirahat. Dia buka dalam Mazmur, satu Mazmur, di mana Daud itu melihat pembencinya, melihat orang-orang yang mau membunuh dia, orang-orang pendendam dia. Wah, dia itu dalam kondisi ketakutan. Dia dalam kondisi terintimidasi, melihat semua mereka. 2 ayat itu. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan apa? Selah, istirahat, menenangkan diri, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya disitulah dia bilang begitu. Ketika aku memandang Tuhan, ketika aku melihat Tuhan, Tuhan yang akan menolongku, Tuhan yang akan menjadi pembelaku. Saudara, saya mau mengajak kita belajar untuk apa? Meresponi masa lalu dengan kebijaksanaan. Menjadikan sebuah pelajaran penting. Untuk apa? Kita bisa menatap ke depan. Kadangkala kaca spion masa lalu itu dipakai untuk kita bisa merenung sedikit. Lalu kita bisa mengambil ancang-ancang untuk kita jalan lebih jauh bersama Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini. Amin saudara. Yang ketiga cepat, mata Yunus. Yunus ini seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menginjili, tetapi dia punya mata hati yang salah. Kita lihat, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik kepada tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, lalu ia pun tidak jadi. Jadi Tuhan itu udah merancangkan yang buruk kepada orang-orang Niniwe karena kelakuannya. Akhirnya Tuhan suruh Yunus, tapi Yunus gak mau, dia pergi ke Tarsis. Saudara tahu ceritanya? Karena dia sangat benci dan dia berharap mereka dihukum. Saudara lihat saudaraku Yunus 4 ayat yang pertama. Lihat ketika Tuhan menolong, memulihkan, mengampuni, membatalkan rancangannya terhadap orang Niniwe. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah saudara. Yunus ini enggak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Sehingga setiap keputusan Tuhan, ya, itu dia intervensi. Padahal kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti bukan kehendakku, melainkan tapi Yunus ini memaksakan kehendaknya itu jadi. Hancurkan aja. Saya percaya Yunus ini punya trauma masa lalu. Bagaimana kelakuan orang-orang Niniwe, saudara. Mata Yunus ini adalah gambaran mata yang penuh dengan kebencian dan iri hati. Kalau bahasa yang sering disampaikan di tempat ini adalah apa? Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Yunus senang kalau orang Niniwe itu dihukum.
Makanya kalau saudara baca detail dan saudara renungkan, Yunus itu waktu dimuntahkan sama ikan, dia menyampaikan kabar pertobatan. Dia itu dalam keadaan masih, saya katakan gini, kalau bahasa sekarang tengil gitu loh. Mati-matilah kalian. Dia nyampaikan tuh ogah-ogahan gitu loh. Nggak segenap hati sebenarnya. Karena apa? Dia pengen dimusnahkan. Karena apa? Dia itu benci. Dia itu iri. Kok Tuhan mau selamatkan si orang ini? Sampai Tuhan ngomong, Yunus, kamu tahu nggak saking bodohnya mereka. Mereka itu nggak bisa bedakan tangan kiri mana, tangan kanan mana. Padahal Tuhan mau kasih tahu, aku ini ada untuk menyelamatkan semua bangsa. Bagi Yunus, Tuhan itu hanya menyelamatkan orang-orang tertentu yang baik menurut pandangannya. Saudara, seringkali mata ini muncul di dalam perjalanan kekristenan kita. Kita senang melihat orang dihukum. Kita protes ketika melihat orang sedang mendapatkan kasih karunia kepercayaan daripada Tuhan. Dan bukankah ini seperti kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi? Ketika Tuhan melakukan mujizat kepada orang buta, orang lumpuh. Di hari Sabat mereka berkata, ini bukan waktunya kerja buat mujizat. Kamu jangan bikin pesta sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi mereka tentang itu. Kenapa? Karena mata mereka itu penuh dengan kebencian, sinis dan iri hati. Saudara, waktu kita membenci seseorang dan tidak mengampuni, kita hidup dalam trauma, kemarahan. Sebenarnya kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Tetapi waktu kita mengambil keputusan untuk mengampuni, kita sedang memerdekakan diri kita. Ada orang pernah cerita, Pak, orang itu kami pernah gontok-gontokan. Suatu saat kami makan di rumah makan. Dia bawa anak-anaknya mau makan. Tetapi ketika dia udah senang-senang ketawa-ketawa bawa ke rumah makan. Ketika dia di depan pintu, dia lihat muka saya. Langsung dia berubah, pulang kita, langsung gitu. Anaknya udah lapar, udah pengen makan itu. Dan kebencian itu memenjarakan hidupnya. Dia terganggu dengan orang yang pernah mungkin bermasalah dengan dia. Alangkah bodohnya kita begitu, saudara. Kita udah memutuskan dari rumah, keluar untuk berbahagia bersama keluarga kita. Tapi waktu kita ada di pintu, melihat seteru kita yang pernah punya kejadian. Kita mengundurkan diri dengan marah, kita pindah. Anak kita bingung, keluarga kita jadi korban kebencian kita. Itu hal yang bodoh. Kita harus belajar, saudara, dengan cara apa? Kita belajar bagaimana kesabaran dan kasih karunia Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kita sampai sekarang. Kalau Tuhan gak sabar sama kita, lah patah kaki kita nih. Tapi kalau aku lihat diri aku masih ada, bisa berdiri, bisa ibadah. Kadang keras kepala, kepala batu. Kadang mau suka-suka, kadang mau begini. Kita begitu, saudara. Kadang kita kecewa, kadang firman ini amin, firman ini kok begini. Kita udah banyak kena ajab, saudara. Tapi inilah ukuran kita. Ukuran kesabaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang selalu ada. Itu membuat apa? Membuat kita punya mata hati yang bisa mengampuni. Tidak iri, tidak dengki. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada banyak orang. Kita gak bisa bantah kenapa Tuhan disandingkan dengan perempuan berdosa. Ketika Injil diberitakan, nama wanita berdosa ini, itu setara dengan nama Yesus. Saudara nggak bisa bantah kenapa Tuhan pilih pembunuh Saulus. Nggak bisa bantah. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud, padahal kan dia udah jatuh, Pak. Sementara Saul nggak pernah tidurin istri orang. Saudara nggak bisa bantah itu, itulah kasih karunia. Saudara nggak bisa pikirkan kasih karunia dan kesabaran Tuhan itu. Tapi kalau ini yang kita pikirkan, kita pun akan mendapatkan kasih karunia yang besar. Mata yang selanjutnya, mata Esau, saudara. Ini penting, saudara, ya, di masa pandemik ini. Lalu Yakub memberikan roti dan makan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah apa, saudara? Esau memandang ringan kesulungan itu. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada seorang yang menjadi cabul dan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring
makanan. Ini gambaran apa? Orang-orang yang memandang remeh hal-hal rohani, suka mempermainkan firman Tuhan menjadi lelucon. Dan akhirnya orang seperti ini akan hidup di dalam apa? Berdasarkan hawa nafsu dan berdasarkan keinginan-keinginan daging. Saudara, saya katakan begini loh, ini nggak bisa kita pungkiri. Pandemik ini membuat banyak orang menjadi pribadi yang sensitif dan kristis. Dan yang akhirnya akan apa? Melihat ibadah dan pelayanan itu bukan hal yang penting lagi. Ke gereja itu bukan hal yang penting lagi. Kan bisa di rumah, Pak. Dan akhirnya prioritas orang di zaman sekarang itu apa? Yang saya lihat nih, saya renungkan. Orang itu lebih banyak berfokus kepada apa? Kesehatan dan punya uang. Itu yang lebih penting di masa sekarang. Saya percaya saudara sepakat dengan saya melihat hal ini. Dan akhirnya mereka mulai meninggalkan gereja. Gak apa-apa kok, aku tetap bisa makan kok. Lihat kan, aku gak pelayanan. Tapi aku bisa kok nih, usahaku masih lancar-lancar aja. Ini yang terjadi saudara. Orang berubah matanya yang waktu itu, tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Berkat ibadah itu dahsyat, tapi dia mulai seperti Esau, menganggap sesuatu yang sulung, yang penting itu remeh dan rendah. Ibadah itu kalau bisa, pelayanan itu kalau bisa. Dan akhirnya lama-lama mereka gak beribadah. Dan tanpa kita sadari, dan bukan jadi rahasia umum, berapa orang yang sudah gak melayani lagi di tahun ini. Berapa banyak orang hilang dan akhirnya aku mau jadi simpatisan aja, mau datang, enggak. Kita jujur, saudara bisa sebut namanya, saudara bisa berikan list. Itu terjadi, saudara. Saudara jangan kita punya pemikiran ini. Tuhan itu tetap Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan keselamatan dan mahkota yang sorga sediakan bagi kita. Doa, menara doa, melayani, bawa perpuluhan, saat teduh. Jadi pengerja, hanya mengambil kolektan, terima tamu. Saudara jangan anggap itu hal yang rendah. Bagi orang mungkin merendah, tapi itu bagi Tuhan pekerjaan yang mulia. Karena kelak mahkota itu akan diberikan kepada kita. Jangan jadi Esau, jangan anggap enteng hal-hal itu. Udah, aku juga waktu pandemi gak bawa perpuluhan Pak. Katanya perpuluhan bisa mematahkan kutu. Lancar aja aku nih Pak. Tetap aja bisa hidup. Jangan saudara berpikir begitu. Kalau saudara punya pengertian kebenaran, ujilah aku kata Tuhan. Aku akan bukakan tengkap. Saudara gak akan anggap enteng soal persembahan. Soal ibadah. Soal melayani Tuhan. Saudara gak jadi lelucon tuh. Saudara gak jadikan hal itu hal yang sepele, rendah melayani Tuhan. Saudara jadikan ini sebuah kehormatan. Kalau Tuhan pilih aku mendekat. Katakan amin saudara. Ini yang saya terjemahkan ketika istri saya melihat mata ini. Mata-mata yang seperti ini itu menganggap enteng semua visi rencana Tuhan. Udah ngomong bullshit, omong kosong. Tapi kita gak boleh. Tahun depan masih ada Tuhan. Tahun depannya pun masih ada Tuhan. Dan kita perlu Tuhan di setiap musim hidup kita. Yang terakhir, mata Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, mata Thomas ini gambaran mata ketidakpercayaan, mata kekhawatiran, mata keraguan, mata kebimbangan, mata pesimis, mata yang akhirnya melihat hal yang negatif, tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang dulu pernah mengalami mujizat dan dia akui, aku ini ada karena Tuhan tolong saya. Tapi waktu dia berjalan, ketika mata itu ditutup, dia dengar firman, dia dengar segala macam, dia udah gak percaya lagi kepada mujizat dan terobosan Tuhan. Dan yang sangat menyayangkan ketika seseorang berkata, aku gak percaya Yesus itu Tuhan. Ketika saya dengar itu,
Hati saya itu tertemplak, saudara. Saya bilang ini gila, keputusan gila ini. Karena apa? Dia nggak melihat Tuhan di masa pandemik ini. Itu mata Thomas. Saya katakan begini, di masa-masa yang akan datang, kita harus memperbesar mata iman kita. Apa mata iman ini? Mata yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita lihat, buka mata, keadaan beginilah. Tapi waktu kita tutup mata, kita melihat firman Tuhan, janji Tuhan yang segera, yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Katakan amin. Lihat saudaraku 5 mata ini. Dan penutup, bagaimana cara memiliki mata hati yang terang. Istri saya berkata begini kemarin. Tuhan tuh hanya minta kita merendahkan hati dan menyembah masuk dalam hadirat Tuhan. Terang mata kita. Wah, simple sekali Pak, simple. Saya kasih contoh penutup, gak ada ayatnya. Tadi tiba-tiba muncul di belakang. Di dalam Mazmur 73 ada seorang bernama Bani Asap. Kecewa, mata hatinya udah gelap. Dan dia berkata, percuma aku jadi hamba Tuhan, percuma aku melayani. Sia-sia aku mempertahankan hatiku yang tulus dan murni. Sekarang aku mengambil keputusan, aku mau tinggalkan Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada pelayanan, gak ada penyembahan. Dengan bencinya, langsung dia mulai saudara bertikar. Lihat tuh, orang-orang dunia, pesta pora, dakati yang mati. Mereka tambah gemuk, kaya, aku tambah saro, ngikut Yesus. Padahal dia udah tahu, ikut Yesus itu sangkal diri pikul salib. Dan Tuhan itu bukan buat kita tuh jadi hamba Tuhan yang susah terus, enggak. Air mata akan berubah mata air. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia frustasi dengan keadaannya. Lalu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dia sepertinya ada panggilan Tuhan untuk merendahkan diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Alkitab mencatat lalu Bani Asap ini mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika dia masuk dalam hadirat, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Maka tiba-tiba dia melihat, terbuka mata rohaninya, dia melihat, memang kata Tuhan, hari ini mereka sehat dan gemuk tanpa aku. Tapi kelak akhir hidup mereka penuh dengan siksaan. Kaget dia, pus waktu terbuka matanya. Memang Asap kamu sekarang begini. Tapi masa depan penuh harapan, kekekalan, mahkota, keindahan aku berikan kepada.